Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cadia Rahmawati dengan NIM A4102101131. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat salah satu program di MATLAB melalui GUI. Saya di sini akan mengambil salah satu materi, yaitu materi barisan aritmetika. Yang pertama, kita buka MATLAB terlebih dahulu. Kemudian kita klik new, kita pilih GUI, kemudian akan muncul seperti ini. Kita klik OK. Kemudian akan muncul seperti ini. Awalnya di sini tuh kosong. Kita edit sendiri. Yang pertama, kita buat tulisan barisan aritmetika menggunakan static tag, yaitu dengan cara klik static tag, kemudian pencet, akan muncul seperti ini. Kita klik 2 kali, saya hapus dulu. Kita klik 2 kali, klik kanan 2 kali, akan muncul seperti ini. Kita bisa mengubah background warnanya di background color yang sesuai keinginan kita. Kita ubah menjadi warna ini, kita klik OK. Kemudian untuk mengubah font name, kita bisa menggunakan font yang ada di Microsoft Word. Kita copy paste. Kemudian kita masukin di sini. Setelah itu kita ubah size-nya. Terserah untuk size 10, 8, 15, terserah. Kemudian kita ubah di bagian string. String di sini awalnya ditulis static text. Kita ubah menjadi barisan aritmetika sehingga di sini muncul tulisan barisan aritmetika. Kemudian yang kedua yaitu panel. Panel di sini ini. Kita klik panel, kita klik 2 kali lagi, akan muncul seperti ini. Setelah itu muncul seperti ini, kita ubah stringnya. Kita kalau di panel itu kita mengubahnya di title. Sebelumnya tulisannya yaitu panel seperti di awal, kita ubah menjadi input. Yang kedua, kita membuat tulisan U di sini kembali lagi menggunakan static tag. Setelah itu kita ubah stringnya kembali dengan tulisan U spasi sama dengan, kemudian yang putih ini, kolom putih, kita menggunakan edit text seperti ini muncul. Nah, kemudian kita ubah lagi di bagian string. Kita cari string terlebih dahulu. Kita cari string. Di sini kita kosongi. Nah, di sini yang pertama tadi kita cuma mengubah string dan title. Itu cuma mengubah nama doang. Kemudian kita di sini mengubah tag. Sebelumnya itu tagnya yaitu edit tag 1, edit tag 2, bisa sesuai dengan penggunaan kita. Kita ubah tag menjadi A. Kemudian di sini juga menggunakan edit tag. Kita cari stringnya kita kosongi, dan untuk menunjukkan nilai suku keberapa itu kita menggunakan edit text.
dengan tagnya kita ubah menjadi UA. Karena di sini tagnya A di sini menunjukkan suku keberapa. Tapi di sini edit tag yang kedua menunjukkan nilai suku keberapa. Jadi di sini tag A, di sini tagnya A, di sini kita tagnya diubah menjadi tagnya UA. Bawahnya sama, tapi kita ganti dengan nama variabel lain. Yang pertama kita ubah tagnya terlebih dahulu, kita menggunakan variabel diubah menjadi B. Kemudian edit tag yang kedua kita ubah menjadi UB sesuai yang pertama tadi. Agar lebih mudah, kita tinggal duplikat. Di sini akan muncul sama seperti ini, tapi kita tetap akan mengubah tagnya terlebih dahulu. Kegunaan duplikat di sini agar ukurannya sama dan kita tidak lagi mengubah string, habis itu font size, background juga akan sama. Terus yang selanjutnya kita akan mencari banyaknya suku. Setelah kita mencari kedua suku ini dan nilai-nilainya, kita akan mencari banyaknya suku. Di sini kita akan menggunakan static tag kembali dengan mengubah string. Tapi untuk tagnya tetap kita ubah stringnya menjadi banyaknya suku. Maka dari itu di sini muncul banyaknya suku. Yang kedua, kita menggunakan edit tag. Edit tag di sini menunjukkan banyaknya suku, nilai banyaknya suku. Seperti banyaknya suku 5, 6 gitu. Di sini untuk stringnya kita kosongi dan untuk tagnya kita menggunakan nilai n. Selanjutnya kita menggunakan pass button. Pass button di sini untuk menghasilkan nilai-nilai yang kita akan cari. Di sini kita menggunakan pass button yaitu ini munculnya akan seperti ini. Nah, ini di sini kita akan mengubah stringnya. String awalnya yaitu pass button 1 kita ubah menjadi barisannya. Maka di sini akan muncul kalimat barisannya. Kita tagnya tetap di pass button 1. Yang kedua di sini selanjutnya kita menggunakan list box untuk memunculkan banyaknya barisan yang kita mau. Kalau di sini banyaknya suku yang kita mau, barisan suku. Kalau di sini kita tulis 5, di list box akan memunculkan urutan 5 angka. Yang pertama contohnya 254, yang kedua 256, itu sampai 5 baris. Jadi di list box ini akan muncul berapa banyaknya suku sesuai keinginan kita yang kita inginkan di banyaknya suku ini. Kalau kita menuliskan 7, di sini akan ada 7 barisan. Setelahnya pass button kedua untuk mencari SN. Di sini kita menggunakan pass button kembali dengan mengubah string. Stringnya kita ubah menjadi SN. Yang awalnya pass button 2 menjadi SN, makanya di sini akan muncul SN. Habis itu tagnya tetap. Kemudian di sini kita menggunakan static tag untuk memunculkan
berapa SN dari ini, dari yang ada di panel yang kita telah buat. Akan memunculkan angka SN-nya berapa. Kita cari string, kita kosongi string. Ini menggunakan statistik. Kemudian kita ubah tag-nya menjadi SN. Setelah itu kita save di sini. Program akan langsung otomatis ke script MATLAB. Akan muncul seperti ini. Seperti ini. Kita cari pas button satu callback. Kita akan memasukkan tag-tag untuk tag-tag yang telah kita buat di GUI tadi agar program bisa dijalankan. Karena kita menggunakan listbox yang ini, maka di sini kita tulis set handles listbox 1 karena tag di sini listbox di sini menggunakan tag lb1. Maka di sini sesuai tagnya kita menggunakan lb1. String kita kosongi, habis itu A di sini menunjukkan suku keberapa yang telah kita buat di GUI tadi. Di sini A menunjukkan suku keberapa. Setelah itu str di sini kegunaannya untuk menginput bentuk angka. Terus kita get handles A sesuai variabelnya. Yang kedua sama, kita tadi menggunakan B juga untuk tagnya. Kita sebutin satu-satu. UA di sini menunjukkan nilai dari suku keberapa barisan aritmetika. UB juga menunjukkan nilai suku keberapa ini A menunjukkan suku keberapa. Kalau yang di sini menunjukkan nilai suku keberapa. Ini beda teman-teman. Kalau di sini itu menunjukkan suku berapa, ini nilainya. Itu udah beda. Jadi kita jelasin di sini satu-satu agar programnya bisa berjalan. Setelah itu N yang kita menentukan banyaknya suku. Sama kita str to num get handles N sesuai ini. Terus bawahnya yaitu K untuk menentukan beda. Di materi barisan aritmetika itu kita sebelum mencari nilai suku keberapa menggunakan mencari beda terlebih dahulu. Kenapa di sini Kak? Kalau kita menggunakan beda, kan biasanya beda berlambang B. Kalau kita menggunakan B kembali, ini akan double variabel di sini. Jadi programnya itu akan tidak berjalan. Soalnya kita menggunakan variabel yang sama tetapi dengan kegunaan yang berbeda. Itu udah beda. Habis itu K itu menunjukkan untuk mencari beda dengan rumus UA min UB per A min B. Selanjutnya L di sini untuk mencari suku. Ingat di materi barisan aritmetika untuk mencari suku yaitu rumusnya UN dikurangi A min
A-1 dikali K. K di sini yaitu beda yang di atas. Untuk A itu suku UA itu suku yang pertama. Habis itu setelah kita masukkan rumus item list. Item list itu untuk menunjukkan angka di list box, teman-teman. Di sini akan muncul angka. Kegunaannya ini item list. Kemudian untuk for n, ingat for n itu pengulangan suatu yang diinginkan. For n biasanya itu untuk pengulangan suatu script. Setelah itu kan kita di sini kita masukin rumus yaitu I sama dengan N 1 titik 2N, terus UN 1 plus I min 1 dikali K. Nah, untuk ini hsprintf ini untuk memunculkan angka di list box, teman-teman, di sini. Sprintf itu untuk hasil yang telah kita tulis dan akan muncul di list box, teman, di sini. Setelah itu kita N agar program tersebut berhenti, pengulangannya berhenti. Setelah itu kita cari pass button 2 karena kita menggunakan 2 pass button. Kemudian kita sama seperti yang pass button pertama, tetapi di sini kita kan yang kedua mencari SN. Kita copy aja sampai ke yang ke L. Setelah itu kita tulis banyaknya suku SN. Rumus SN yaitu N per 2 dikali 2 kali K plus N min 1 kali 1. Setelah itu kita tulis ini lagi, set handles SN string SM. Kemudian kita run. Kita run di editor, akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Coba kita run terlebih dahulu, kita run. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau di command Windows akan muncul seperti ini. Karena kita menggunakan GUI, muncul GUI seperti ini. Ini yang kita buat tadi di GUI, bentuknya sama, tapi di sini lebih. Ini hasil dari ini kita bisa, kalau di sini kita bisa edit, masih bisa edit. Kalau di sini kita hasilnya dari GUI bersama script di MATLAB. Kita coba masukkan di sini suku kedua dengan nilainya 4, suku ketiga dengan nilainya 5, banyaknya suku kita isi 6, kita klik barisannya, akan muncul di list box seperti ini. Banyaknya suku ada 6. Nah, di list box akan muncul juga 6 baris. Seperti yang saya katakan, list box akan memunculkan banyaknya suku sesuai yang kita inginkan. Yaitu kalau kita di sini 7, di sini juga 7. Kemudian di command Windows akan muncul seperti ini.
Terus kita klik SN, akan muncul banyaknya suku dari suku yang telah kita cari, 51. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.